Di sekolah menengah atas terbaik di Wuzhou, para siswa senior itu sedang giat mengikuti ujian simulasi, mempersiapkan ujian yang akan datang. Di dalam kelas, dengkur Chen Mo terdengar pelan. Tiba-tiba dia berdiri dan berteriak Xiao Shimei. Chen Mo menatap pemandangan yang berubah dengan bingung. Padahal dia sedang berkencan dengan adik perempuannya. Lembut dan manis di alam semesta. Zmu ah. Sebuah pulpen menyodok pantat Chen Mo. Zhao Gang di belakang berkata dengan keras. Duduk sedang ujian kau sampai melayang jiwa saking ngantuknya. Chen Mo bingung. Merasakan semua mata tertuju. Padanya sedetik kemudian seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Xiao Shimei loli macam apa hahaha. Chen Mo benar-benar tidur sampai linglung. An Keiyu adalah bunga sekolah, dia menatap Chen Mo dengan tatapan jijik. Meskipun orang tuanya selalu ingin menjodohkan Keiyu dan Chen Mo, tapi di matanya, dia hanyalah anak nakal yang tak berguna. Bahkan tidak seujung kuku Yuan Hao. Dan dia, Yuan Hao juga dengan bangga melihat Chen Mo mempermalukan diri sendiri. Di kelas dia merasa Chen Mo tidak pantas untuk Keiyu. Dan tidak pantas menjadi lawannya. Pengawas ujian setelah keributan yang baru saja disebabkan Chen Mo menstabilkan ketertiban kelas. Wali kelas mengkritiknya langsung. Chen Mo, kamu sudah tidak ingin meningkatkan nilaimu. Malah masih tidur saat ujian. Tapi jangan sampai mengganggu teman-teman yang lain. Kalau tidak aku akan memintamu meninggalkan ruang ujian. Pokoknya Chen Mo sudah brain. Karena si ketubuh ini datang ke dunia lain. Semangatnya membara. Tapi jiwa kuat di dalam tubuhnya. Sekarang pergi kemana? Sudah menghilang. Di kehidupan sebelumnya Chen Mo berbusana mewah dan sangat kaya. Oleh karena itu dia dijebak oleh konspirasi keluargawan. Setelah itu diselamatkan oleh Kaisar Abadi Donghua. Dan melangkah di jalan kultivasi. Di jalan itu Chen Mo ditemani adik perempuannya. Mengembara dunia tanpa beban. Mungkin saat ini adik perempuannya juga sedang bara di suatu tempat. Di bumi ini. Chen Mo harus segera meningkatkan kekuatan mendapatkan kembali kultivasinya. Dan adik perempuannya. Ru melihat Chen Mo terdiam kaku, wajahnya sampai memerah karena marah. Hei Chen Mo, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Kalau tidak mau ujian keluar. Sudut bibir Chen Mo terangkat. Lagi pula dia tidak punya sedikit pun ilmu di otaknya. Chen Mo dengan percaya diri keluar dari kelas. Di bawah tatapan bingung teman-teman sekelasnya. Dia gila, benar-benar tidak ujian lagi. Chen Mo sama sekali tidak gila. Hanya saja sekarang dia kecanduan kultivasi. Ada 8 alam kondensasi Ki inti emas jiwa bayi transformasi roh. Integrasi Dao Mahayana transendensi kesengsaraan yang mulia abadi. Di kehidupan sebelumnya Chen Mo sudah mencapai kultivator besar. Tingkat transformasi roh. Dan sekarang Chen Mo bertujuan untuk cepat memasuki alam kondensasi Ki. Harus mengambil pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu. Memastikan setiap langkah berhasil. Kultivasi yang pertama adalah memilih teknik yang bagus untuk pondasi yang kokoh. Chen Mo mengeluarkan Suantian Ascending Dragon Dao. Ini yang paling cocok. Untuk orang yang baru menginjakan kaki di jalan kultivasi. Dan untuk orang seperti Chen Mo yang mulai dari nol. Langkah pertama dalam kultivasi adalah menyerap energi spiritual ke dalam tubuh. Chen Mo memejamkan mata dan tidur setengah jam. Hasilnya dia ternyata berhasil menyerap energi spiritual ke dalam tubuh. Benar saja. Memilih Suantian Ascending Dragon Dao adalah keputusan yang tepat. Tiba-tiba sekelompok orang menarik Chen Mo mendekat. Yang memimpin adalah Keiyu dan Yuan Hao. Dia menatap Chen Mo dengan tatapan yang tak terlukiskan. Tidak mengerti apa yang dia lakukan di belakang sekolah. Mungkinkah teman sekelas Chen Mo menunjukkan kemampuan luar biasa dan menyerahkan kertas ujian lebih awal? Kata-kata sindiran Yuan Hao membuat semua orang mencemooh wajah Chen Mo. Yang mengikuti di belakang Chen Mo adalah Keiyu, seorang gadis yang terlihat anggun dan penurut. Chen Mo langsung mengenali Jiang Jiao. Dia berasal dari keluarga pedagang biasa. Di kehidupan sebelumnya dia selalu di sisinya, tak pernah meninggalkannya. Sayangnya dia tidak tahu cara menghargainya. Keiyu kembali membuka mulutnya mengulang pertanyaan. Aku bertanya padamu apa yang sedang kamu lakukan. Namun Chen Mo pura-pura tidak mendengar. Dia langsung mendekati Jiang Jiao dan mulai berbicara dengannya. Jiao, bagaimana hasil ujian kali ini? Jiang Jiao terkejut sampai wajahnya memerah. Tidak menyangka suatu hari Chen Mo akan mengabaikan Keiyu. Lalu berbicara dengannya. Lumayan. Jiang Jiao menjawab dengan malu-malu. Chen Mo dengan lembut membelai kepalanya. Berjanji jika Jiang Jiao bisa masuk 10 besar di kelas, dia akan memberinya hadiah. 2. Mata Jiang Jiao bersinar seolah penuh dengan galaksi. 7 tidak. Tapi sedetik kemudian wajahnya memerah seperti tomat lagi. Aku akan berusaha. Chen Mo tersenyum dan melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Jiao. Dan berjanji bertemu lagi 3 hari kemudian. Sementara itu, Keiyu sendirian melihat punggung Chen Mo yang semakin menjauh. Dia mengerutkan kening. Berpikir dia hanya sengaja. Mengabaikannya hanya akting saja. Berdasarkan ingatan, Chen Mo tahu Jiang Jiao akan menghadapi malapetaka besar tak lama lagi. Karena dia sudah berinkarnasi, dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi lagi. Chen Mo sedang dalam perjalanan pulang.
Dia tiba-tiba teringat bahwa dia sekarang tinggal menumpang di rumah Keyue. Karena dipaksa oleh orang tuanya. Siapa sangka baru saja mengabaikan Keyue lalu harus pulang ke rumahnya. Dia tidur di mana? Chen Mo mati-matian tidak mau pergi. Dia ingin menyewa kamar. Tapi sakunya kosong, tidak punya uang sepeser pun. Chen Mo berjalan tanpa tujuan di jalan. Tiba-tiba terpikir ide bagus. Malam itu dia mendirikan sebuah kios di jalan dan mulai menjual jimat. Dia berjalan seperti seorang pengemis sejati. Beberapa orang tua yang lewat menghela napas. Masyarakat ini benar-benar kacau. Bahkan siswa pun menyamar sebagai penipu. Berpikir mereka bisa menipu siapa. Chen Mo menahan kesedihan berpikir. Di antara lautan manusia yang luas, pasti ada satu atau dua orang yang tahu barang bagus kan? Akhirnya orang itu muncul. Apa yang bisa dilakukan jimat-jimatmu ini? Seorang gadis yang cantik dan berkarisma. Sangat dingin. Dia adalah Jin Peiyun. Chen Mo tidak tertarik oleh kecantikannya. Tanpa henti memperkenalkan jimat-jimatnya. Yang ini bisa menjernihkan pikiran. Mengusir roh jahat dan menghindari bahaya, membuat segalanya lancar. Dan menyehatkan tubuh. 4 kata jernihkan pikiran membuat Peiyun sangat gembira. Dia berseru keras. Jika ada yang tidak sadar mengoceh. Bahkan tidak mengenali kerabatnya, apakah jimatmu bisa menyembuhkannya? Chen Mo terkejut oleh Peiyun. Begitu dia mendengar gejalanya. Dia tahu ini adalah ketidakseimbangan yin dan yang. Dan jiwa bumi tidak kembali ke tempatnya. Kedokteran modern menyebutnya penyakit mental. Jadi jimat penenang jiwa paling cocok. Peiyun menerima jimat itu. Dan bertanya harganya. Chen Mo menyatakan sebelumnya. Jika tidak percaya jimat tidak akan manjur. Peiyun mengangguk dan berkata, aku percaya, aku beli. Chen Mo kemudian mengulurkan 3 jari. Jimat penenang jiwa 30.000, jimat penjernih pikiran 20.000, jimat sisanya 10.000. 30.000, kenapa kamu tidak merampok saja? Seorang gadis tiba-tiba melompat keluar menghentikan Peiyun. Ternyata itu Li Shengnan. Dia adalah anggota Dewan Direksi Peiyun. Xiao Yun, kenapa kamu percaya hal seperti ini? Pernyataan palsu seperti ini hanyalah jebakan. Peiyun menghela napas. Kondisi bibi nenek semakin parah. Rumah sakit juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang hanya bisa mencoba segalanya. Shengnan, aku sudah memutuskan. Meskipun tertipu demi nenek, aku tetap harus mencobanya. Peiyun segera meminta nomor rekening bank Chen Mo. Bersiap untuk transfer. Chen Mo kemudian memberinya sisa jimat yang ada. Karena melihat kesalehan berbakti Peiyun. Setelah kembali, cukup tempelkan jimat di dahi bibi nenek lalu teriak buka saja. Peiyun pulang dengan gembira. Shengnan bahkan mengancam Chen Mo sebelum pergi. Ini yang terakhir kali, jika jimat omong kosong ini tidak manjur. Dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menghukummu. Dengan menjual 1 jimat, Chen Mo berhasil menyewa sebuah kamar. Sejak saat itu dia mengunci diri di kamar dan giat berlatih. Sementara itu Peiyun. Dia dengan cemas menanyakan kondisi kakek dan neneknya. Kakek berkata neneknya kambuh 1 jam yang lalu. Dr. Lin sudah menyuntiknya dengan obat penenang. Frekuensi kambuhnya akhir-akhir ini cukup tinggi. Sepertinya dia akan segera tiada. Peiyun segera mengeluarkan beberapa jimat yang dibelinya dari Chen Mo. Lalu memberikannya kepada kakek. Katanya dia bertemu orang baik di jalan hari ini. Yang menjual beberapa jimat kepadanya. Semoga kakek mau mencobakannya pada nenek. Kakek mengerutkan kening dan menghela napas. Tidak mengerti mengapa Peiyun bisa percaya hal-hal seperti ini. Itu hanya akan menambah penderitaan nenek. Peiyun berlutut memohon pada kakek, bahkan jika hanya ada 1 kesempatan. Dia ingin mencoba membantu nenek. Kakek akhirnya mengangguk. Lagi pula hanya selembar jimat, tidak ada ruginya mencoba. Peiyun menempelkan jimat di dahi nenek. Lalu berteriak, nenek masih terbaring diam di tempat tidur. Kakek hanya bergumam, tidak menyalahkan Peiyun. Penyakit nenek. Bahkan para ahli terbaik di anjing pun tidak bisa disembuhkan, bagaimana bisa selembar jimat bekerja? Tiba-tiba jimat di dahi nenek seolah terbakar. Aliran energi mengalir ke kepalanya. Suara nenek yang lemah terdengar. Membuat Peiyun dan kakeknya terkejut. Nenek gemetar dan duduk. Peiyun segera mendekat dan bertanya dengan hati-hati kepada nenek. Nenek masih mengenaliku? Nenek tersenyum penuh kasih. Cucuku, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Kakek buru-buru memanggil Dr. Lin. Setelah beberapa saat dokter memeriksa beberapa kali lalu berseru. Mukjizat ini benar-benar mukjizat, nenek sudah pulih. Peiyun sangat gembira. Kakek juga seolah telah melepaskan beban hatinya. Setelah Dr. Lin pergi, kakek meminta Peiyun menceritakan kronologi kejadian secara detail. Detail pembelian jimatnya tidak boleh ada yang terlewat. Setelah mendengar ceritanya, kakek segera mengerahkan orang dengan hati-hati. Menyelidiki latar belakang Chen Mo secara menyeluruh. Dia ingin mengunjunginya secara langsung. Pada saat itu Chen Mo baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya. Menyebabkan kelelahan energi vital. Juga karena energi spiritual bumi terlalu tandus. Dia masih membutuhkan 3 hari untuk mencapai alam kondensasi Qi. Chen Mo secara tidak sadar mengambil ponselnya. Ibunya pasti akan menelepon sebentar lagi. Begitu dia selesai bicara, Li Sufang, ibu Chen Mo, menelepon. Xiao mau segera pergi ke Bandara Hanyang. Ikut ibu ke Yanjing untuk menghadiri pemakaman nenekmu. Seluruh tubuh Chen Mo terasa seperti mekar.
600 tahun sudah baru sekarang dia mendengar suara ibunya lagi. Chen Mo menekan emosi di dalam hatinya. Berpesan pada ibunya untuk menunggunya di bandara. Ibunya lahir di keluarga Li, salah satu dari 6 keluarga super besar di Yanjing. Karena menikah dengan ayah Chen Mo seorang pria biasa, maka dia diusir dari rumah. Orang tua Chen Mo mandiri, bekerja keras di bidang mereka masing-masing. Di mata keluarga Li, Chen Mo hanyalah orang luar, yang bisa diremehkan dan diinjak-injak siapa saja. Dan Chen Mo juga dianggap sebagai alat untuk perjodohan dengan keluarga Yan. Meskipun keluarga Yan bersikeras membatalkan pernikahan, tapi Yan, King Cheng selalu diam-diam melindunginya. Sekarang Chen Mo telah terlahir kembali. Hutang lama selama bertahun-tahun ini. Dia akan perlahan-lahan membereskannya. Di bandara ibu Chen Mo sudah menunggu. Dia melihat ibunya dalam hati mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menangis. Baru kemudian memanggilnya. Tidak bertemu beberapa bulan ibu semakin cantik. Ibu Chen Mo melambaikan tangan. Sejak kapan mulutmu jadi semanis ini? Kemudian Chen Mo bercanda beberapa kalimat. Ibunya juga santai dan berkata, Chen Mo tiba. Di Yanjing berikan lebih banyak hormat pada nenek. Ibu dan anak itu akhirnya tiba di pinggir kota Yanjing. Seluruh area adalah wilayah keluarga Li yang datang untuk menghadiri pemakaman. Tapi deretan mobil mewah yang terparkir di luar membuat orang mengira sedang mengadakan pesta. Kepala pelayan keluarga Li, Paman Fu, melihat Chen Mo dan ibunya lalu keluar dan bertanya, Nona keempat, kenapa Anda datang? Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk mengantar ibuku untuk terakhir kalinya? Ibu Chen Mo sangat kuat. Tapi dia langsung tahu dari ekspresi Paman Fu bahwa keluarga Li tidak menyambut mereka. Kepala pelayan Paman Fu mendekatkan mulutnya ke telinga ibu Chen Mo dan berbisik. Hamba tua lainnya tak berani banyak bicara. Hanya saja kepulangan Anda untuk berkabung kali ini mungkin akan dihalangi. Ibu Mur mengerutkan kening berkata, sudah sepantasnya anak perempuan menemui ibunya. Akan kulihat siapa yang berani menghalangi. Begitu keduanya melangkah masuk. Tatapan meremehkan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengarah pada mereka. Di kehidupan sebelumnya, Chen Mo ketakutan setengah mati oleh tatapan-tatapan ini. Hanya berani menurut saja. Tapi Chen Mo yang sekarang sudah berbeda. Setelah satu kehidupan keluarga Li hanyalah semut. Li Dongyang, kepala keluarga Li saat ini, duduk tegak di depan peti mati. Dengan wajah serius tanpa ekspresi. Ia melihat sekeliling. Tuan muda Li Liwen mengerutkan kening, adik keempat, kenapa kau kemari? Ibu Chen Mo langsung membantah. Kalau sudah memanggilku adik keempat, jangan tanya lagi pertanyaan seperti itu. Li Wen terdiam. Tuan muda kedua Li Liwu menatap mereka, matanya hampir keluar. Keluar. Tuan muda tak bisa berkata-kata, hanya bisa membiarkan ibu Chen Mo masuk. Tapi saat gilirannya ia memerintahkan untuk berhenti. Ibu Chen Mo menunjukkan ketidakpuasan. Dia anakku. Cucu tertua ibu, bagaimana mungkin orang luar? Apa 3 laki-laki itu? Dan 1 perempuan, anak kakak kedua juga orang luar. Disindir oleh ibu Chen Mo, tuan muda kedua Liwu langsung berkata dengan nada berat. Yang tak terdaftar di silsilah keluarga adalah orang luar. Selama aku di sini, jangan harap dia bisa masuk setengah langkah pun ke aula duka. Wajah ibu Chen Mo sangat muram, adik Lilian segera berdiri menghalangi. Bagaimanapun hari ini adalah hari istirahat nenek. Jika mereka membuat keributan, mereka akan dicap sebagai anak durhaka. Tuan muda mengangguk lalu melirik Li Dongyang yang sedang duduk di sana mengamati semuanya. Asal membuat tuan besar tidak senang, maka kalian semua akan diusir. Menghadapi keluarga Li, Ibu Mur terpaksa membiarkan Chen Mo di luar. Ia berpesan pada putranya untuk melepas kepergian nenek di depan aula duka. Chen Mo mengangguk. Ia berdiri di depan aula duka bersujud melepas nenek. Urusan sudah beres. Seorang keponakan berlari mengajak ibu dan anak Chen Mo untuk tinggal. Ia juga berkata akan membuat pengaturan khusus untuk Chen Mo. Ibu Chen Mo ingin ia ikut dengannya, tak perlu repot. Tapi pemuda itu tampaknya tidak mudah membiarkan Chen Mo pergi. Bibi ayahku berpesan agar junior punya tempat tinggal sendiri. Tata krama tidak boleh dilanggar. Chen Mo meminta ibunya agar tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Ia tahu mereka akan membawanya ke gudang, lalu menghajarnya habis-habisan. Benar saja ia membawa Chen Mo ke gudang. Chen Mo mengerutkan kening. Apa keluarga Li kalian miskin? Sampai menyuruh tamu menginap di gudang. HMPH membiarkanmu tinggal di gudang itu sudah menghormatimu. Ia melempar kunci ke Chen Mo lalu pergi. Chen Mo menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam kunci. Dengan ekspresi misterius. Tengah malam benar saja mereka datang ke gudang. Orang yang tadi memberi kunci memerintahkan untuk membuka pintu. Masing-masing memegang tongkat besi dan menerobos masuk. Mereka kira Chen Mo sedang tidur. Tak disangka ia malah duduk bersila di tengah ruangan. Dengan tenang. Kalian mau apa? Tuan muda itu tertawa meremehkan. Apa perlu alasan kami menyiksa Chen Mo? Lakukan saja kalau suka. Ia menoleh dan memerintahkan bawahannya. Asal jangan sampai membunuh Chen Mo. 2 orang yang baru masuk kurang dari 3 detik. Langsung ditendang Chen Mo hingga muntah darah. Ia menepuk debu di bajunya. Dengan wajah tak acuh seolah baru saja menepuk mati 2 nyamuk. Tuan muda itu sedikit terkejut. Tapi ia tidak panik. Orang itu mengencangkan tubuhnya seolah hendak menjadi super saya. Akan kubuat kau tahu. Apa itu kekuatan sejati.
Energi spiritual memancar darinya, membuat Chen Mo sedikit terkejut, tapi energi spiritual ini terlalu lemah. Paling-paling hanya bisa disebut aura spiritual. Yang penting di bumi ada yang berkultivasi. Abadi dua kaki tangan yang kalah. Bangkit untuk memenuhi kewajiban memuji sang bos. Tak disangka Kak Yu adalah ahli bela diri yang kuat. Melihat ini pasti sudah mencapai pemandangan luar agung. Chen Mo memperhatikan dua kata ini. Ahli bela diri yang kuat dan pemandangan luar agung. Ini agak berbeda dengan sistemnya. Kak Yu itu menerjang seperti kepala geng. Dengan aura yang mengesankan. Tapi saat bertemu Chen Mo dia langsung lemas. Dia menahan pukulan dengan satu tangan. Membuatnya tertegun. Tidak sampai 3 detik. Chen Mo langsung membantingnya ke tanah. Yu itu. Saat itu dia hampir tidak bisa bernapas. Inikah yang kau sebut kekuatan? Melihat Chen Mo menginjak kakak sulung. Dua orang lainnya berteriak. Chen Mo cepat lepaskan Kak Yu. Melepaskannya tidak masalah. Chen Mo berkata pelan lalu dengan keras. Menginjak dada Yu itu. Dia muntah darah, wajahnya pucat. Kau berani merusak dantianku. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan setelah menjadi hantu. Chen Mo menatapnya dengan mengejek. Jangan terburu-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Saat ini Hari Putra Sulung dan istrinya duduk di depan pintu rumah sambil menangis terseduh-seduh. Li Dongyang bertanya dengan wajah muram. Katakan apa yang terjadi. Pasangan itu menangis terseduh-seduh sambil mengeluh kesakitan. Ayah Dantian Yuer dirusak oleh bajingan adik keempat. Merusak Dantian tidak kurang dari merusak kehidupan seseorang. Terutama bagi orang keluarga Li. Li Dongyang sangat marah hingga matanya berkunang-kunang. Binatang beraninya melakukan tindakan kejam seperti itu. Li Wu cepat bawa Chen Mo dan adik keempat kemari. Saat itu Chen Mo berjalan mendekat dengan santai. Tidak perlu, aku sudah sampai. Para kerabat berkumpul untuk menonton keramaian. Setiap orang mencibir dengan wajah berkerut. Tidak tahu diri. Benar-benar bajingan. Bibi kecil juga terkejut dengan keberanian Chen Mo. Beraninya datang sendirian kemari. Kakak ipar sulung berteriak dengan marah. Yuer adalah sepupumu. Bagaimana kau bisa tega melakukan tindakan kejam seperti itu? Li Dongyang memerintahkan Chen Mo untuk berlutut. Dia mencibir, tidak ada reaksi apapun. Membuat pria tua itu marah hingga wajahnya menghitam. Chen Mo seperti namanya mau diam. Biarkan saja. Sepanjang hidupku aku bertindak tanpa penyesalan. Di mana salahnya para kerabat itu terus mengutuk. Chen Mo tidak punya sopan santun. Putra sulung menangis dan menjadi gila. Binatang, kau sebagai anggota keluarga Li. Beraninya melukai sepupumu separah ini. Dan masih tidak mau mengakui kesalahan. Chen Mo menunduk terlihat sedikit sedih. Sekarang kalian menganggapku sebagai anggota keluarga Li. Tapi aku tidak peduli. Putra sulung terlalu marah untuk bicara. Chen Mo berbalik dan menangis. Mengamuk pada Li Dongyang berharap dia membela dirinya. Li Dongyang hanya mengatakan satu kalimat. Terapkan hukum keluarga. Pasangan putra sulung bersorak gembira. Dalam hati mereka berpikir. Kali ini Chen Mo pasti tidak akan selamat. Saat itu ibu Chen Mo muncul. Kakak sulung Xiao Mo bukan orang yang kejam. Pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Putra sulung menunjuk Yu yang berlumuran darah itu. Dalam kondisi seperti ini apalagi yang bisa dikatakan kesalahpahaman. Ibu Chen Mo menoleh dan bertanya kepadanya. Tapi Chen Mo merasa bahwa meskipun dia menjelaskan, orang-orang itu tidak akan percaya. Ibu mengerti maksudmu. Tapi keadilan ada di hati nurani. Jelaskan masalahnya, biarkan orang-orang di halaman menilai. Chen Mo menggaruk kepalanya dengan canggung. Melihat ibunya masih terpesona dengan karakter keluarga Li. Tapi bagaimanapun Chen Mo masih harus menjadi anak baik yang mendengarkan ibunya. Dia berbalik dan mencengkeram kerah baju orang terdekat membuatnya panik. Biarkan dia yang bicara untukku. Saat itu dia dengan jelas melihat semua kejadian. Li Dongyang menggertakkan gigi, urat di dahinya menonjol. Melihat Chen Mo mendekat. Orang ini gemetar ketakutan. Apa maksudmu? Katakan semua yang kau tahu. Tidak boleh salah sedikit pun. Orang itu bercerita dengan jelas seperti mesin. Dimulai dari Liu itu ingin memberi pelajaran pada Chen Mo. Lalu menampar Li Sufang. Membuat mereka tidak berani datang. Liu dari keluarga Li mengatur Chen Mo tinggal di gudang. Lalu membawa 2 orang untuk membantu. Selama tidak memukul sampai mati tidak masalah. Kami tidak menyangka Chen Mo bisa bertarung sebaik itu. Liu mengerahkan seluruh kekuatannya tapi malah dilumpuhkan. Bibir ibu Chen Mo bergetar. Tapi dia tidak lagi lemah. Menahan diri di depan saudara-saudara kandungnya. Inikah putra baik yang kau ajarkan? Tapi pasangan itu masih merasa Chen Mo melakukan hal kejam. Keterlaluan Liu hanya pandai bicara. Lagi pula apa Yuer mengatakan sesuatu yang salah. Jika kau melakukan hal itu dulu, apa kau masih takut orang lain membicarakannya? Satu kalimat kakak ipar membuat tekanan darah ibu Chen Mo naik. Chen Mo harus segera menahannya. Ibu Chen Mo hanya ingin tahu satu hal. Jika yang terbaring di tanah bukan Liu, tapi Chen Mo bagaimana? Apakah ayahmu akan menggunakan hukum keluarga? Chen Mo berdiri di tempat menonton. Atau merasa tidak perlu membela ibunya. Dia melontarkan pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Dan Li Dongyang menjawab dengan sangat lugas. Tentu saja tidak. Dia bukan anggota keluarga Liku. Hidup mati orang luar.
Bagaimana bisa membuat keluarga Li menggunakan hukum keluarga? Ibu Chen mau menahan amarah, otot wajahnya gemetar. Sangat kejam sampai konyol. Lalu bagaimana ketua keluarga Li berencana menangani masalah hari ini? Li Dongyang berkata tanpa ragu. Darah dibayar darah. Dia memerintahkan penangkapan dan penahanan Chen Mo. Tunggu Liu bangun baru diputuskan. Tentu saja Ibu Chen Mo tidak setuju. Demi Chen Mo dia berdebat dengan suara keras. Li Dongyang. Apa yang kutakutkan anak durhaka ini? Li Dongyang mengangkat tangan bersiap menampar Su Fang. Chen Mo segera menggenggam erat tangannya dengan satu tangan. Beberapa orang di luar memaki dia kurang ajar. Dan tuan muda kedua Li Liwu sudah lama menunggu hari ini. Secara terang-terangan. Kesempatan untuk menggunakan kekerasan pada Chen Mo. Ibu Chen Mo ketakutan dan segera menyuruhnya cepat melepaskan. Saat itu Chen Mo juga melihat dua jiwa di belakangnya. Li Dongyang tua. Kedua aura ini bisa mengancamnya. Benar saja keluarga Li. Menjadi salah satu dari 6 keluarga besar tidak mudah. Namun di sini, martabat Maha Kuasa alam transmutasi roh tak boleh dilanggar. Di kehidupan sebelumnya Chen Mo tak berguna. Kehidupan ini dia sudah punya kekuatan. Jika masih membiarkan ibu dihina dia tak pantas jadi manusia. Chen Mo berbalik memperingatkan Li Dongyang. Kau memukul Liu. Jika dia ingin menyelesaikannya biarkan dia datang padamu. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang boleh menyentuh sehelai rambut ibuku. Kalau tidak aku tak keberatan membuat keluarga Li. Kalian mengganti ketua keluarga yang baru. Chen Mo melepaskan kekuatan spiritual yang kuat sambil berbicara. Anggota keluarga Li. Melihat dia adalah pendekar alam batin semua tertegun. Tidak berani bersuara. Wajah Li Dongyang juga menghitam jarak sedekat ini. Jika Chen Mo menyerang dia benar-benar akan bertemu Raja Yama. Sementara itu Ibu Chen Mo tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya melihat beberapa orang di sekitar gemetar merasa bingung. Bibi muda Lilian juga dengan lembut membujuk Chen Mo. Bagaimanapun Li Dongyang juga kakek dari ibumu. Chen Mo membalas bertanya padanya. Kakek dari ibu hanya dalam nama. Namun sejak Chen Mo lahir, dihinakan dan dipermalukan oleh dunia. Di mana dia? Ketika Chen Mo dikurung di gudang oleh Liu. Dan orang-orang datang untuk memukulinya. Di mana lagi kakek dari ibuku? Dua kata kakek dari ibu Chen. Mo tidak mengakuinya. Setelah bicara Chen Mo melepaskan tangan Li Dongyang. Sementara dia masih belum sadar. Meskipun kau punya 1000 alasan sejuta dalih. Tapi kau melukai para saudara sesukumu. Itu tak berbelas kasih Li Ze. Putra sulung Li Liwen maju untuk membela adiknya yang bodoh. Dengan alasan mempermalukan keluarga Li dia berkata. Chen Mo tidak setia durhaka dan tidak berbakti. Menggunakan segala macam kata-kata untuk menuduhnya. Lalu dia menyimpulkan dengan satu kalimat. Kau selalu bilang keluarga Li tidak adil padamu. Tapi kau juga hanya anak durhaka. Tidak berbelas kasih dan tidak adil. Tidak setia dan tidak berbakti. Chen Mo mendengarnya malah tertawa terbahak-bahak. Kau lupa nama belakangku Chen bukan Li. Kata-kata tadi terdengar sangat masuk akal. Tapi hanya omong kosong yang tak ada artinya. Li Ze mengangkat alis berpura-pura menjaga kehormatan ibu Chen Mo. Jadi tidak menghancurkan Yuyang Meihua Group dan keluarga Chen. Kalau tidak dia sudah membasminya sejak dulu. Wajah Chen Mo penuh cibiran. Karena di matanya, keluarga Li hanyalah semut belaka. Kedua belah pihak hanya beradu argumen. Siapa yang marah duluan dialah yang kalah. Dan Li Ze sudah sangat marah. Situasi internal keluarga Li. Kau tidak tahu. Mengingat bakatmu yang luar biasa. Jika sekarang kau segera berlutut minta maaf, kakek bisa memasukkanmu ke silsilah keluarga. Karena menghargai bakatmu. Kalau tidak tak sampai 5 tahun. Seluruh keluarga Chen di Yuyang akan lenyap. Chen Mo menyipitkan mata melihat Li Ze. Dia itu siapa berani menyuruh Chen Mo bersujud minta maaf. Jika Li Ze bilang 5 tahun, maka Chen Mo hanya butuh 3 tahun untuk membuat keluarga Li. Dengan rela. Berlutut di kakinya. Memohon ampun saja. Urusan hari ini sampai di sini saja. Li Dongyang angkat bicara. Memotong adu argumen kedua anak muda itu. Tapi dia mengumumkan mulai hari ini. Grup Meihua dan keluarga Chen. Yuyang akan jadi pesaing terbesar keluarga Li. Wajah ibu Chen Mo memucat. Dalam hati berpikir kali ini benar-benar tamat. Chen Mo menarik ibunya pergi. Mereka tak bisa lagi tinggal di tempat kejam tak berperasaan. Dan memuakan ini. Ibu Chen Mo memejamkan mata khawatir akan masa depan. Sekarang negosiasi juga sudah tak ada kesempatan lagi. Pertama-tama, dia harus melindungi grup Meihua dengan sekuat tenaga. Baru bisa. Keduanya pergi di bawah tatapan para kerabat. Keluarga Li. Beberapa hari kemudian Chen Mo kembali ke Sitang. Berkeliling pasar barang antik. Membeli beberapa giok untuk mengatur formasi pengumpul roh. Dia tidak butuh pilihan yang diuji secara khusus. Asalkan ki primordial alam semesta dari giok itu. Bisa melepaskan indera spiritual saja. Tapi sayangnya Chen Mo mencari setengah hari juga tak menemukan satupun yang mengandung giok berisi ki primordial alam semesta. Apalagi yang bisa melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah kios milik kakek berambut putih di tepi trotoar. Menarik perhatian Chen Mo. Dia segera maju bertanya harga sepasang singa giok itu. Kakek itu menawarkan harga 1000.
Chen Mo bertanya lagi tentang lukisan wanita Donghu. Harganya 2.000. Setelah bertanya serangkaian hal, Chen Mo mengincar batu yang berkedip di sudut. Mata kakek itu berkedip, tapi segera menutup berpura-pura tidak tahu apa-apa. Itu kutemukan di jalan. Jika kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Tapi kau harus memberitahuku apa gunanya. Wajah Chen Mo muram. Dia sudah sangat hati-hati. Tak disangka masih ketahuan oleh kakek ini. Meskipun batu itu terlihat biasa di luar, tapi di dalamnya terkandung kekuatan primordial alam semesta yang besar. Chen Mo tidak bisa tidak peduli. Dia setuju untuk memberitahu kakek itu kegunaan batu. Tapi sebagai gantinya, kakek itu harus memberitahu Chen Mo di mana dia menemukan batu ini. Kakek itu menyerahkan batu itu kepada Chen Mo, lalu memberi isyarat padanya untuk mengikutinya. Karena di sini bukan tempat untuk membicarakan hal-hal ini. Chen Mo puas melihat batu di tangannya. Satu saja sudah cukup baginya untuk mengatur formasi pengumpul roh. Sisanya setelah Chen Mo naik ke tingkat kedua pengumpul Qi, baru membuat beberapa jimat giok pelindung sederhana. Selanjutnya Chen Mo mengikuti kakek itu ke sebuah tempat antik. Tapi sekali lihat sudah tahu bau uang. Sekarang kau beritahu aku, apa sebenarnya gunanya batu ini? Chen Mo menjelaskan secara singkat. Batu ini mengandung kekuatan primordial alam semesta. Tidak terlalu berguna bagi orang biasa. Tapi bagi orang yang berlatih seni bela diri, ia memiliki khasiat ajaib. Mata kakek itu berbinar. Apakah kau seorang praktisi seni bela diri? Benar, itu aku. Begitu Chen Mo mengonfirmasi, kakek itu sudah melompat kegirangan. Gurunya seumur hidup mengagumi seniman bela diri. Sayangnya belum pernah melihatnya. Tapi dia malah berpikir apa itu seniman bela diri. Pasti hanya tipuan untuk menipu orang tua saja. Tak disangka hari ini dia bertemu Chen Mo. Lalu dia menceritakan bagaimana dia menemukan batu ini di tempat beracun, yaitu air hitam di Gunung Lingwu. Mari ku beritahu. Di sekitar kolam itu, ada banyak lagi batu seperti ini. Tapi orang tua itu tidak berani masuk lebih dalam. Karena legenda mengatakan ada iblis di dalamnya. Meskipun dia belum pernah melihatnya. Tapi setiap kali dia ingin masuk lebih dalam, rasa dingin akan menyerang. Membuatnya tidak berani melangkah maju lagi. Hanya mendengar ini, Chen Mo menduga bahwa di kolam air hitam itu, ada sesuatu yang dia butuhkan. Jadi Chen Mo bertanya pada lelaki tua itu. Pedagang ingin jadi praktisi bela diri. Lelaki tua itu balik bertanya dengan bingung. Bisakah saya? Bukankah dikatakan berlatih seni bela diri butuh bakat bawaan? Dan juga harus sebelum usia 16 tahun. Chen Mo mencibir. Asal kau bilang bisa. Orang mati pun bisa hidup lagi dan berlatih keabadian. Lelaki tua itu segera berlutut memanggil Chen Mo Shixiong. Mohon Shixiong perkenalkan. Jika saya bisa bergabung dengan sekte, saya pasti akan selamanya mengingat kebaikan besar ini. Chen Mo menyeringai Shixiong, apa kau salah paham? Setelah itu Chen Mo melambaikan tangan. Sudut meja kayu terpotong. Seolah baru saja ada pedang menembus. Tubuhnya memancarkan energi spiritual yang kuat bagi Chen Mo. Jalur kultivasi ini harus melawan takdir baru bisa berhasil. Tidak peduli senioritas, tidak melihat usia. Hanya kekuatan yang menentukan pahlawan. Lelaki tua itu mengenali Chen Mo memiliki kekuatan praktisi bela diri tingkat Neijing. Pukulan seperti pisau memotong emas dan giok. Saya buta mata. Tidak mengenali orang sejati sungguh malu. Guru mohon terima sujud murid. Meskipun lelaki tua itu sudah membungkuk untuk berguru. Tapi Chen Mo hanya menjadikan lelaki tua itu murid Jiming saja. Siapa suruh lelaki tua itu belum punya kualifikasi untuk bergabung. Hanya karena usianya ini. Sebelum pergi, Chen Mo berkata akan datang beberapa hari lagi untuk mengajarkan teknik kultivasi. Untuk lelaki tua itu berlatih. Menjadi muridnya. Tidak banyak pantangan. Lelaki tua itu bisa bertindak sesuka hati di sini. Dalam perjalanan pulang, Chen Mo baru teringat. Lupa menanyakan nama murid Jiming pertamanya. Terpaksa lain kali saja. Sesampainya di rumah, Chen Mo membagi batu menjadi banyak fragmen. Lalu mengatur formasi. Batu-batu itu berterbangan di udara. Setelah terbang berputar, mereka kemudian jatuh ke bawah lantai. Lalu melepaskan energi berkumpul di satu tempat di langit-langit. Ini alasan mengapa disebut Juling Zhen. Mulai sekarang kecepatan kultivasi Chen Mo akan meningkat pesat. Dalam formasi Juling Zhen. Di sisi lain, seorang wanita cantik mengenakan gaun malam yang mewah. Namun berdiri sendirian. Pelayan datang untuk melapor. Rapat keluarga baru saja selesai. Memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Chen. Secara khusus adalah Chen Mo. Wanita berambut ungu itu berbalik. Rambut indahnya bergoyang lembut mengikuti langkahnya. Masa depan Yan Qingcheng ada di tanganku. Tidak ada yang berhak memutuskan. Qingcheng memerintahkan Sangsang di belakangnya untuk bersiap pergi ke Chaisang. Sangsang segera mengingatkan Qingcheng untuk berhati-hati. Asal meninggalkan keluarga yang akan ada bahaya tak terhingga yang menyerang. Qingcheng mengerutkan kening. Setiap kali alasan menjengkelkan ini. Apa Sangsang tidak punya keterampilan bela diri? Dan mereka juga punya penjaga tingkat Neijing. Praktisi bela diri apa yang ditakutkan? Tapi apakah dia akan membantu kita? Lagi pula saat itu kau dan dia sudah membatalkan pertunangan. Sangsang berkata dengan khawatir. Tapi Qingcheng sangat tenang.
Selama mereka pergi mencari orang itu. Membantu atau tidak itu pilihan orang itu. Malam itu, semua energi spiritual kota tersedot ke satu arah. Tepatnya rumah Chen Mo. Mengandalkan formasi Juling Zhen untuk menyerap energi spiritual dari segala arah. Chen Mo mencapai tingkat Niki Jing lebih awal. 2 hari lebih awal dari perkiraan. Dengan kecepatan ini, 10 hari lagi, Chen Mo pasti bisa melangkah ke tingkat kedua Niki. Energi spiritual berubah menjadi pedang. Mulai sekarang Chen Mo harus memperkuat kekuatannya setiap hari. Melangkah dengan mantap dan pasti. Namun kultivasi keabadian memang seperti ini. Chen Mo masih harus mengkhawatirkan studinya. Besok rapor akan dibagikan tapi Chen Mo tak terlalu memikirkannya. Yang lebih ia pedulikan adalah keluarga Yan yang datang membatalkan pertunangan. Di kehidupan sebelumnya Chen Mo selalu menjadi badut. Tapi di kehidupan ini dia ingin menjadi pemilik sirkus. Saat itu telepon berdering dari Jiang Jiao. Chen Mo merasa penasaran. Entah apa yang terjadi. Dia bahkan meneleponnya duluan. Pagi-pagi sekali Jiang Jiao di ujung telepon menjawab dengan malu-malu. Hari ini restoran keluargaku buka. Ayah dan ibu memintaku mengundang beberapa teman sebagai pelanggan pertama. Gratis mencicipi. Keluarga Jiang Jiao hanya membuka restoran biasa. Jadi dia tidak berani mengundang Yuan Hao dan Keiyu. Hanya berani menelepon Chen Mo. Chen Mo segera setuju akan tiba pukul 1130. Tepat waktu Jiang Jiao dengan gembira berlari keluar menyambut Chen Mo. Kau akhirnya datang. Cuma menunggumu seorang bu. Jiang Jiao juga berlari keluar menyambut tamu. Jiao, jadi ini Chen Mo tadi pagi aku dengar kau mengoceh di telinga seperti pengeras suara. Chen Mo dengan sopan mendoakannya usaha maju. Dan rezeki lancar. Jiang Jiao berkata sambil tertawa. Anak ini pintar sekali bicara. Pantas saja Jiaoku terus menyebutmu sepanjang hari. Jiang Jiao dengan wajah memerah mendorong ibunya masuk untuk bersiap. Membuat Chen Mo belum sempat memberikan hadiah. Dia sudah menyiapkan angpau. Tapi jika diberikan pada Jiang Jiao, dia pasti tidak akan menerimanya. Jadi Chen Mo diam-diam meletakkannya di atas meja. Lalu mengikuti Jiang Jiao masuk. Melihat lengan Jiang Jiao melingkar di Chen Mo. Sekelompok pria ban serep sangat marah hingga mata mereka berkunang-kunang. Langsung memastikan dia adalah saingan cinta nomor 1. Zhao Gang menarik Chen Mo untuk duduk di sampingnya. Jiang Jiao hendak berbalik memeriksa makanan Wang Lei. Lalu dia memanggilnya. Jangan sibuk lagi, cepat cari tempat duduk. Semua orang menunggumu keluar dan bicara. Jiang Jiao mengangguk. Zhao Gang sengaja ingin bertukar posisi dengannya. Lalu dia dengan ambigu menabrak bahu Chen Mo. Xiao Mo, kau berutang budi padaku. Dan budi baik Zhao Gang ini barusan membuat sekelompok pria ban serep murka lagi. 2 anak orang kaya saling pandang mulai berencana. Seorang pemuda memberi ide kepada teman baiknya. Yo Hao, hari ini adalah hari pembukaan toko keluarga Jiang Jiao. Hadiah ucapan selamat apa yang kau siapkan? Yo Hao dengan bangga mengatakan dia memberikan kepada keluarga Jiang Jiao sebuah pohon pembawa keberuntungan. Lalu dia menoleh dan bertanya pada Chen Mo. Kau tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Atau Chen Mo memberi angpau 10 yuan. Sekelompok orang memegangi perut. Melihat Chen Mo jadi bahan tertawaan mereka tertawa terbahak-bahak. Zhao Gang juga sedikit cemas. Melihat Chen Mo diam saja. Membiarkan mereka bertindak seenaknya. Akhirnya Jiang Jiao harus maju untuk menyelesaikan. Hari ini dia ingin semua teman sekelasnya berkumpul dengan gembira. Tak disangka mereka malah menjadikannya tempat pamer kekayaan. Aku berterima kasih pada teman-teman yang mengeluarkan uang untuk hadiah. Dan juga pada teman-teman yang datang mendukung meskipun tanpa hadiah. Masalah ini sampai di sini saja. Meskipun Jiang Jiao sudah angkat bicara. Tapi beberapa orang itu masih tidak menyukai Chen Mo. Saat itu, Chen Mo menghabiskan segelas air untuk mengisi energi. Mulai membalas kelompok Yo Hao itu. Kau memprovokasi aku karena mengira aku mudah diintimidasi. Yo Hao dengan ekspresi meremehkan. Justru mengatakan Chen Mo tidak pantas untuk memprovokasinya. Jiang Jiao melihat kekasihnya. Dijadikan bahan tertawaan sangat marah. Dia tanpa sungkan meminta Yo Hao segera pergi dari sini bersama hadiahnya. Yo Hao takut Jiang Jiao tidak senang. Lalu melambaikan tangan berkata dia tidak akan bicara lagi. Tapi dalam hati diam-diam membenci Chen Mo. Sementara Chen Mo tidak suka menonjol. Diam-diam menggunakan sihir untuk membuat Yo Hao itu meninggal tanpa suara. Tepat pada saat ini, ibu Jiang Jiao membawa angpau lari masuk bertanya milik siapa. Jiang Jiao membukanya dan terkejut. Karena tumpukan uang itu lebih tebal dari bedak di wajahnya. Sekelompok orang mulai ribut. Tidak tahu siapa yang punya uang sebanyak itu. Jiang Jiao menoleh bertanya pada Chen Mo apakah itu miliknya. Chen Mo sedang berencana menggunakan sihir. Terpaksa berhenti di tengah jalan. Untuk menghindari ketahuan. Hanya sedikit niat tulus saja. Ibu Jiang Jiao mengambil selembar sisanya diberikan pada Chen Mo. Karena tidak berani menerima terlalu banyak. Jiang Jiao mengembalikan uang lebihnya padanya. Aku mengerti maksudmu. Ikuti kata ibuku, ambil kembali saja. Setelah selesai ibu Jiang Jiao dengan gembira menghidangkan makanan. Saat makan Zhao Gang berbicara atas nama Chen Mo. Uhuk-uhuk siapa tadi yang bilang Chen Mo tidak memberi hadiah? Semua pura-pura tidak dengar dan bersiul.
Hanya You Hao. Serangan langsungnya adalah yang paling memalukan hari ini. Dia yakin Chen Mo sengaja berulah. Lalu bangun ke kamar mandi mencari cara. Setelah You Hao pergi semua mulai berbisik. Apa You Hao tidak terima kita semua teman sekelas? Masalah kecil begini apa pentingnya? Chen Mo sambil makan tahu kemana You Hao pergi. Hanya bisa menelepon kerabat dan teman. Hanya untuk menyelamatkan muka saja. Suasana di ruangan menjadi lebih hangat. Berkat keahlian memasak Ibu Jiang Jiao. Tiba-tiba sekelompok preman masuk. Merusak suasana itu. Mana bosnya melihat senyum ejekan You Hao. Tahulah dia yang menyuruh preman-preman itu datang. Jiang Jiao berkata pelan. Hari ini restoran tidak melayani tamu luar. Tolong suruh mereka ke restoran lain saja. Siapa sangka ketiga orang itu malah menerobos masuk. Jiang Jiao seperti harimau lapar. Yo cantik sini temani abang ngobrol sebentar. Ibu Jiang Jiao berlari keluar untuk menghentikan. Segera bertanya apa yang bisa dia bantu. Beberapa preman tertawa sampai hampir keluar air mata. Saudara-saudara. Kalian bilang dia bisa bantu kita apa? Pria berambut pirang mewakili ketiga pemuda itu memperkenalkan. Pria botak itu Kakakhu. Pelindung toko di jalan ini. Jika ingin berbisnis di jalan ini, harus mengikuti aturan Zhang Hu. Sudah dengar jelas ayah Jiang Jiao buru-buru. Berlari keluar melihat apa yang mereka inginkan. Zhang Hu mengulurkan jari dan berisyarat. Aturanku 500.000 setahun untuk menjamin keamananmu. Ibu Jiang Jiao berteriak dengan marah. Apa bedanya ini dengan merampok di siang hari? Dan keluarga Jiang adalah bisnis yang sah. Dilindungi hukum. Seorang anak buah membawa kursi dan menyalakan rokok untuk Zhang Hu. Dia menyilangkan kaki berlagak sombong. Jadi kalian tidak berniat membayar ya? Ibu Jiang Jiao dengan marah mengancam akan melaporkan orang-orang ini kepada polisi. Ayah Jiang segera menghentikannya. Bukan tidak mau bayar. Hanya saja uangnya terlalu banyak kami tidak bisa langsung mengeluarkannya. Zhang Hu mengerutkan kening dan bertanya lagi bayar atau tidak. Kali ini Ibu Jiang Jiao tidak bisa dihentikan siapapun. Langsung maju beraksi lawan. Kalian masih mau pungut uang keamanan? Kira sedang akting drama atau apa? Zhang Hu dimaki sampai wajahnya pucat pasi. Dia memerintahkan anak buahnya memanggil orang. Sementara beberapa pemuda itu, si Michelin awalnya masih berlagak. Tapi sekarang mencari alasan untuk kabur. Jiang Jiao juga tidak menyalahkan mereka. Lagi pula mereka hari ini hanya datang berkunjung. Kalian pulang duluan saja hati-hati di jalan. Kalian segerombolan pengecut. Jiang Jiao kena masalah kalian lari lebih cepat dari kelinci. Sekarang sudah pergi nanti jangan bilang kenal aku You Hao. You Hao tiba-tiba berdiri. Mengucapkan beberapa kata yang sangat berani. Membuat Jiang Jiao dan teman-temannya terkejut. Dia berjalan ke depannya. Bilang dia kenal orang-orang itu. Jadi akan mencoba bernegosiasi. Agar mereka tidak menyusahkan keluarga Jiang Jiao lagi. Jiang Jiao sangat berterima kasih pada You Hao. You Hao melewati Chen Mo menyindirnya. Aku You Hao tidak seperti yang memberi angpau itu. Bahkan sengaja berlagak. Takut orang lain tidak tahu. Bicara satu kata lagi aku tampar kau sampai mati. Chen Mo dengan dingin mengucapkan satu kalimat lalu mengeluarkan sedikit kekuatan spiritual. Hanya itu saja sudah membuat semua orang pucat pasi. You Hao masih gemetar di depan aura pembunuh yang dipancarkan Chen Mo. Sekarang mau lari masih sempat. Ya. Saat itu beberapa anak buah Zhang Hu yang bertato dan berambut dicat. Tiba dia melihat pihaknya banyak orang jadi tetap menjaga sikapnya. Aku ayah kalian. Ada yang tidak mau patuh aturan. Coba kalian bilang harus bagaimana. Pria berambut pirang dan anting-anting itu tersenyum licik. Bukankah itu terlalu mudah? Sebelum mereka sempat beraksi, Chu Hao segera mencari Zhang Hu untuk berbicara. Kahu toko ini milik temanku. Yang punya mohon beri kelonggaran. Zhang Hu bangkit menepuk-nepuk wajah Chu Hao. Bertanya lagi pada Chu Hao apakah dia anak bos pabrik daging babi. Chu Hao tidak mohon Kahu beri kelonggaran. Chu Hao menjawab tapi hatinya sangat panik. Skenarionya tidak sesuai dugaannya. Tiba-tiba Zhang Hu melayangkan pukulan langsung ke wajah Chu Hao. Membuat Chu Hao terpental jatuh ke tanah. Beri kau muka. Bahkan ayahmu pun tak berani menyuruhku memberimu muka. Ibu Jiang Yao menyerbu maju memaki Zhang Hu. Memukuli anak kecil apa? Hebatnya kalau berani lawan aku. Chu Hao terpukul linglung tak sengaja melontarkan beberapa kata. Apa maksudmu bukankah Zhang Hu sudah setuju? Asal aku maju kau akan pergi dengan orang-orangmu kan? Kerumunan orang terhenti mulai berteriak-teriak. Mendengar perkataan tadi, semua orang menebak. Chu Hao dan Zhang Hu sudah bersekongkol. Sedetik sebelumnya Jiang Yao masih berterima kasih pada Chu Hao. Kini yang tersisa hanya rasa jijik akan kehinaannya. Chu Hao berkeringat memaki dirinya sendiri terlalu bodoh. Kenapa tiba-tiba semuanya terucap? Sementara Zhang Hu berlagak bangga. Hebat kan benar aku sudah setuju denganmu. Tapi sekarang aku tak mau pergi. Kau bisa apa? Chu Hao sudut bibirnya berkedut wajahnya mengakui kesalahan. Lalu dengan sadar angkat kaki dan pergi. Chu Hao menoleh ke belakang dengan enggan saat berjalan kali ini dia salah perhitungan. Tapi dia harus melihat akhir mereka. Zhang Hu tak terhalang lagi. Memerintahkan anak buahnya menghancurkan toko. Batang besi dililit kawat berduri. Setiap pukulan menghancurkan meja dan kursi kayu.
Pasangan suami istri keluarga Jiang saling berpelukan tak berdaya. Sedangkan Jiang Yao berdiri mematung di tempat. Toko ini adalah mimpinya. Adalah hal yang mengubah Jiang Yao. Agar bisa berdiri tegar di samping An Keyue. Aku akan melawan kalian. Jiang Yao terdesak ke ujung tanduk. Ingin maju dan mempertaruhkan segalanya. Untungnya Chen Mo menahannya tepat waktu. Biarkan mereka menghancurkan. Berapapun yang mereka hancurkan hari ini. Aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat, percayalah padaku. Jiang Yao entah mengapa sangat percaya pada Chen Mo. Chen Mo mengusap kepalanya. Di kehidupan sebelumnya saat kau paling menderita dan tak berdaya. Hanya Jiang Yao yang tidak meninggalkanmu. Di kehidupan ini Chen Mo akan melindungi Jiang Yao. Sudah mau selesai kan? Melihat Chen Mo muncul, Zhang Hu mengerutkan kening. Kau siapa? Bosan hidup ya berani mencampuri urusanku, Zhang Hu. Siapa Chen Mo? Tentu saja dia adalah kakek buyutnya. Zhang Hu tertawa. Menyeringai di hadapan perkataan Chen Mo. Anak buahnya pun ikut tertawa. Seorang siswa SMA. Dia gila ya, ingin jadi pahlawan sampai bodoh begitu. Chen Mo tidak peduli apa yang mereka katakan. Meminta Zhang Hu dan mereka mengganti rugi 10 kali lipat semua kerugian di sini. Sekaligus kepada keluarga Jiang. Meminta maaf di depan umum barulah dia akan memaafkan. Zhao Gang berbisik memanggil Chen Mo. Jangan jadi pahlawan lagi. Cepat kembali ke sisi mereka. Sementara Ibu Jiang melihat Chen Mo berani membela mereka. Dia pun tak bisa membiarkan begitu saja. Meminta ayah Jiang mengambil uang. Chu Hao berdiri di kerumunan. Meski baru saja kena tampar, tapi dia melihat Chen Mo akan dipukuli seperti menumbuk beras, langsung berseri-seri. Zhang Hu menanyakan bekingan Chen Mo. Dia masih bisa memberi kelonggaran. Kalau tidak hari ini, kau pasti tak bisa keluar dari toko ini. Chen Mo menjawab dengan sombong. Bekinganku adalah diriku sendiri. Zhang Hu tak pernah mati kata sampai seperti ini. Dia bertekad. Hari ini harus memotong setidaknya satu kaki Chen Mo. Satu tangan. Chen Mo sedikit tersenyum. Sudah berapa lama tidak mendengar perkataan itu. Memotong satu kaki satu tangan. Sungguh merindukan itu, sementara Zhang Hu sangat ganas. Bahkan Ibu Jiang memutuskan memberinya uang. Juga menolak, sudah terlambat, berdirilah di sana dan lihatlah. Chen Mo melompat menghindar dan bergerak di udara. Ke sisi pria manapun dia langsung menyerang selangkangan. Akibatnya gerombolan itu berguling-guling di tanah kesakitan. Semua orang yang ada di sana ternganga lebar. Mata terbelalak tak percaya. Zhao Gang bersorak keras. Tak disangka saudara baiknya bisa berkelahi sekuat ini. Semua orang sangat senang. Hanya Yao Hao yang wajahnya pucat. Rencana yang dia susun mati-matian di toilet dihancurkan oleh kehebatan Chen Mo. Zhang Hu menepuk debu di bajunya, masih tenang. Kau memang hebat berkelahi. Tapi bisakah kau menghindari peluru? Pertanyaannya membuat Chen Mo berpikir keras. Meskipun dia kini telah mencapai tingkat 1 kondensasi Qi, tetap saja sangat sulit untuk menghindari peluru. Chen Mo berdiri mengamati. Melihat Zhang Hu bersiap mencabut pistol, dia segera menyerbu dan meninju keras dagunya. Zhang Hu terlempar ke tanah, dia berjuang untuk bangun. Sialan, kau berani memukulku. Belum selesai bicara, Chen Mo menendangnya terbang ke udara. Zhang Hu muntah darah diinjak di bawah kaki Chen Mo. Berani keluarkan pistol sekarang. Aku akan langsung menginjak kepalamu hingga hancur. Zhang Hu memohon Chen Mo mengampuni nyawanya. Bilang dia tidak punya pistol di saku. Hanya ingin menakutinya saja. Chen Mo mengubah topik pembicaraan dengan marah. Meminta Zhang Hu membayar ganti rugi 10 kali lipat dan meminta maaf kepada keluarga Jiang. Zhang Hu setuju. Chen Mo kemudian mengangkat kaki dan berbalik pergi. Cepat merangkak ke sini dan minta maaf. Zhang Hu. Kini dia merangkak berlutut ke sisi Jiang Jiao. Adik kecil, tolong berbelas kasihan dan ampuni aku. Aku bersedia mengganti rugi kerugian keluargamu. Jiang Jiao memerintahkan Zhang Hu meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah ini jangan ganggu keluarga Jiang lagi. Zhang Hu mengangkat kedua tangannya. Menunduk ke tanah seperti menyembah leluhur. Zhang Hu ini buta. Maafkan saya berdua, semoga kalian berdua memaafkan. Aku jamin orang-orang Zhang Hu setelah ini pasti tidak akan mengganggu restoran kalian lagi. Menjamin keamanan restoran setelah ini. Ibu Jiang Jiao menerimanya sementara. Tapi dia juga tidak membutuhkan ganti rugi 10 kali lipat. Cukup sesuai harga pasar. Zhang Hu sangat gembira. Sebelum pergi dia masih menanyakan pendapat Jiang Jiao. Jiang Jiao mengangguk. Zhang Hu menarik-narik saudara-saudaranya dan segera mundur. Chen Mo juga pergi. Selalu berpesan kepada Jiang Jiao jika nanti bertemu masalah lagi. Telepon saja dia. Sementara itu Chen Mo tiba di keluarga Jin. Kakek Jin Peiyun sendiri keluar menyambut tamu. Orang tua ini Jin Zongrun menyambut guru Chen. Di hadapan orang tua. Begitu formal. Chen Mo tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Tetua Jin tak perlu sungkan, langsung saja ke intinya. Peiyun jelas tidak senang dengan sikap Chen Mo. Meskipun kakeknya mengundangnya datang. Tapi Chen Mo justru terang-terangan duduk di kursi utama. Tetua Jin mengundang Chen Mo mencicipi teh dahongpao kelas atas. Dia tetap mempertahankan pertanyaan aslinya. Ada apa dia memanggilku? Peiyun sangat marah hingga kepalanya berasap. Chen Mo sudah duduk di kursi utama.
dan masih meremehkan minum teh. Ini benar-benar menunjukkan sikap atasan di hadapan Tetua Jin. Tetua Jin melihat bahwa dia tidak perlu bersikap sungkan lagi. Langsung masuk ke inti masalah. Ingin berterima kasih atas beberapa jimat Chen Mo yang telah menyembuhkan penyakit kronis Nyonya Tua Jin selama bertahun-tahun. Chen Mo memotong ucapannya. Merasa ini adalah transaksi suka sama suka. Tidak ada yang perlu disyukuri. Mereka tidak memiliki dendam apapun. Melihat Chen Mo berkata demikian, Tetua Jin memintanya melihat apakah dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Barulah saat itu Chen Mo mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Ini baru tujuan Anda memanggil saya kan? Dia langsung ke intinya meminta Tetua Jin menyerang dengan kekuatan penuh. Meninju sekali agar dia bisa melihat. Tetua Jin tampak terkejut tapi tetap melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengulurkan telapak tangannya. Chen Mo mengerutkan kening melihatnya. Ternyata dia adalah seorang seniman bela diri alam batin. Chen Mo langsung mengenali penyakit Tetua Jin. Mengatakan bahwa dia hanya perlu meminum pil Peiwan untuk sembuh total. Tetua Jin sangat gembira. Penyakit ini telah mengganggunya selama puluhan tahun. Setiap kali kambuh rasa sakitnya tak tertahankan. Dokter terkenal pun tak bisa menyembuhkannya. Asal Chen Mo menyembuhkannya, saya akan memberikan separuh kekayaan keluarga Jin padamu. Pei Yun buru-buru menghentikan Tuan Jin. Kakek jangan bersemangat. Chen Mo tidak menolak sedikit pun. Tuan Chen, Anda hanya melihat sekilas dan bisa menyembuhkannya. Kenapa sesantai ini? Chen Mo mendapat pijakan yang bagus. Lalu berbicara tanpa henti tentang diagnosisnya. Tuan Jin tidak sakit. Hanya saja metode latihannya tidak lengkap. Menyebabkan meridian tersumbat dalam jangka panjang. Ditambah cedera internal yang tersisa dari masa muda belum sembuh. Itu sebabnya Tuan Jin sekarang menderita siksaan seperti ini. Tuan Jin tidak pernah menyebutkan. Masalah cedera internal Chen Mo sudah tahu. Saya semakin percaya padamu. Tuan Chen benar sekali, sangat akurat. Tapi masalahnya adalah, jika Tuan Jin ingin sembuh total, dia harus menyerah berlatih seni bela diri. Jika tidak akan kambuh lagi di masa depan. Yang penting dia rela atau tidak. Jin Ran menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar permintaan Chen Mo ini. Menyerah seni bela diri, bukankah itu sama saja membunuhku? Namun dia kemudian menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Tapi aku tidak tahan dengan rasa sakitnya. Penyiksaan ini. Chen Mo juga memahami perasaan Jin Ran. Jin Ran menutup mata dan berpikir dalam benaknya. Pernah melihat keajaiban seni bela diri. Bagaimana dengan jalan abadi? Siapa yang rela kembali menjadi manusia biasa? Pei Yun melangkah maju dengan ekspresi khawatir untuk membantu Tuan Jin. Kakek-kakek setelah berpikir sejenak. Jin Ran hanya bisa menghela napas dan menjawab. Saya tahun ini sudah 72 tahun. Tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Kekayaan keluarga ini juga sudah terkumpul cukup banyak. Metode seni bela diri yang tidak lengkap itu saya dapatkan secara kebetulan. Bahkan membuat keluarga Jin menjadi begitu kuat. Mungkin saya sudah merasa puas saat dia sudah memahami segalanya. Jin Ran membungkuk memberi hormat pada Chen Mo. Dan berkata, Tuan Chen, saya bersedia menyerah seni bela diri. Hanya mohon Tuan membantu saya menyembuhkan penyakit. Chen Mo melihat Tuan Jin sudah memahaminya lalu setuju. Tapi kekayaan keluarga tidak perlu. Saya hanya butuh 3 miliar. Anggap saja biaya memurnikan pil spiritual. Beberapa hari lagi Anda kirim orang untuk mengambilnya. Pei Yun merasa bingung lagi. Kenapa harus menunggu beberapa hari lagi? Sekarang tidak bisa. Tuan Jin berdiri di samping buru-buru menghentikannya. Xiao Yun, pil ajaib seperti ini. Tentu saja harus memberi Tuan Chen waktu untuk mempersiapkan. Kemudian Chen Mo dengan cepat membuat alasan untuk menjelaskan kepada mereka. Pil penguatan Yuan bukanlah pil langka. Hanya saja saya perlu menyiapkan bahan obat. Di sisi lain dalam hatinya ia berpikir. Yang penting sekarang tidak ada uang. Mendengar ini Jin Ran kembali berseri-seri. Buru-buru bertanya pada Chen Mo. Saya ingin tahu bahan apa yang Tuan Chen butuhkan. Saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Chen Mo menanggapi dengan antusias. Baiklah, saya akan menulis daftar untuk Anda. Setelah menulis daftar, Chen Mo menyerahkannya kepada Tuan Jin. Hanya ini saja. Dia punya rencana lain di hatinya. Jumlah yang saya tulis adalah 2 kali lipat. Saya punya pertimbangan sendiri. Namun setelah Tuan Jin selesai membaca daftar itu, dia sedikit bingung lagi. Mengatakan bahan obat ini meskipun berharga, tapi tidak sulit ditemukan. Tolong beri saya 2 hari. Chen Mo juga tidak memaksa Jin Ran. Setelah Anda mengumpulkan semuanya, telepon saya. Saya akan segera memurnikan pil penguatan Yuan. Chen Mo bertanya pada Tuan Jin hal lain. Tuan Jin, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia persilatan? Mendengar perkataan ini, Jin Ran menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Di wajahnya yang menua. Dia berkata dengan jujur, saya juga tahu banyak. Karena alasan mengapa saya bisa berlatih seni bela diri. Semua berkat metode latihan itu. Tidak bisa dibandingkan dengan sekte bela diri kuno yang diwariskan. Chen Mo bertanya dengan bingung. Apakah masih ada sekte bela diri kuno di negara Dali sekarang? Tuan Jin bukanlah orang dari dunia persilatan. Jadi dia menceritakan semua yang dia tahu. Hanya saja saya tidak tahu di mana gerbang gunung mereka sebenarnya berada. Tapi pasti ada. Dan punya sejarah panjang.
Makin dia mendengarkan makin penasaran. Kalau begitu ceritakan dulu padaku tentang dunia bela diri. Di sisi lain, Chen Mo diam-diam menduga. Keluarga Li mungkin punya hubungan dengan sekte bela diri kuno itu. Berdasarkan pengetahuannya selama puluhan tahun. Tetua itu menceritakannya sedikit demi sedikit kepadanya. Di bawah tahu bela diri ada 4 alam besar. Disebut 4 alam bela diri. Alam luar alam dalam alam transformasi alam ilahi. Yaitu alam luar. Alam dalam alam transformasi dan alam ilahi yang melegenda. Dalam 3 alam ini alam luar alam dalam dan alam transformasi. Masing-masing dibagi lagi menjadi 3 alam kecil. Yaitu awal agung dan puncak. Setelah memasuki alam transformasi, akan dihormati sebagai Grandmaster bela diri. Grandmaster bela diri sangat langka. Setiap orang adalah ahli yang menjaga satu wilayah. Mendirikan berbagai keluarga besar. Adalah pelopor keberadaan tahu bela diri masa kini. Mengenai alam ilahi dalam 100 tahun terakhir. Belum pernah muncul. Setelah itu, Chen Mo juga peduli tentang Zhongran. Jadi dia bertanya terus terang. Tingkat kekuatanmu di alam apa? Tetua itu menjawab dengan gembira, saya adalah seorang praktisi bela diri alam dalam tingkat agung. Selama bertahun-tahun menghadapi berbagai lawan sendirian. Belum pernah bertemu lawan. Saat itu Chen Mo mulai merenung. Kalau begitu aku mungkin berada di puncak alam dalam sekarang. Tinggal sedikit lagi menuju alam transformasi. Tapi ini hanya untuk membedakan tingkat kekuatan. Sama sekali tidak bisa menjelaskan bagaimana kekuatan sebenarnya. Jadi aku tidak takut pada Grandmaster alam transformasi. Tapi jika bertemu alam ilahi yang melegenda, maka aku sedikit dalam bahaya. Aku harus segera meningkatkan kekuatan. Pindah adegan Chen Mo sudah kembali ke SMP pertama. Saat ini, di benaknya, masih terus memikirkan soal nilai. Hari ini adalah hari pengambilan rapor. Dan juga hari keluarga yang datang untuk membatalkan pertunangan. Jika hari ini kalian masih berani memperlakukan aku seperti di kehidupan sebelumnya, aku akan membuat kalian tidak bisa kembali ke Siadu. Saat ini di kelas 6. Sedang menggema tawa dan candaria. Serta obrolan teman-teman tentang nilai. Bagaimana hasil ujianmu tidak tahu ya? Liburan musim dingin ini kita jalan-jalan yuk, oke? Chen Mo juga adalah siswa kelas ini. Jadi saat melihat Chen Mo, Lin tahu kaki tangan kepercayaan Zheng Yuanhao. Anak orang kaya ini mencemoohnya. Chen Mo bahkan tidak ujian. Masih punya muka datang mengambil rapor ya? Chen Mo tidak menghiraukannya. Lalu berjalan ke kursinya dan duduk tetap diam. Tapi keadaannya ini, tanpa sengaja menarik perhatian Jiang Jiao. Dia menatap Chen Mo lalu bergumam sendiri. Chen Mo tiba-tiba jadi tenang. Jadi lebih tampan. Kyu juga sedang diam-diam mengamatinya. Saat melihat dia peduli padanya, Yuan Hao sudah menunjukkan rasa cemburu lalu berpikir dalam hati. Hanya Kyu yang pantas untuk aku pedulikan. Chen Mo hanyalah seorang sampah. Saat jam pelajaran, wali kelas Li Ying juga sudah masuk ke kelas dengan suara keras menertibkan kelas. Baiklah, baiklah. Diam, guru akan membagikan rapor. Guru membagikan rapor kepada setiap siswa. Yang Song ujiannya hebat sekali. Zhao Gang, kamu turun 5 peringkat ya. Harus lebih giat lagi. Saat sampai ke Kyu, Li Ying dengan senang hati membagikan rapor sambil berkata, Kyu peringkat kedua di kelas. Peringkat ke-9 di seluruh sekolah. 1 peringkat lebih tinggi dari tahun lalu. Sangat hebat. Berikutnya adalah Yuan Hao. Yuan Hao peringkat pertama di kelas, peringkat ketiga di seluruh sekolah. Semoga sebelum lulus, kamu bisa mendapatkan 2 peringkat pertama. Teman-teman sekelas mendengar ini. Semua terlihat sangat terkejut. Beberapa bahkan menunjukkan ekspresi iri. Mengatakan orang ini kok hebat sekali. Namun, saat giliran Chen Mo senyumnya langsung hilang. Digantikan oleh ekspresi marah. Chen Mo peringkat terakhir di kelas. Di sekolah juga sama saja. Kamu juga siswa pertama yang menyerahkan kertas kosong. Sejak sekolah mulai menggunakan. Sejak sekolah ini didirikan. Seluruh kelas tiba-tiba hening. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Setelah keheningan sesaat, disusul oleh tawa terbahak-bahak dan ejekan. 2 siswa terbaik selalu berada di belakang. Sementara itu Zhao Gang merasa bingung. Berbalik bertanya pada Yang Song. Tapi ekspresi Chen Mo saat di restoran Jiang Jiao kemarin. Dan jawabannya saat itu. Orang sekuat itu apa hubungannya dengan nilai? Tapi orang yang bereaksi paling keras mungkin adalah ketua kelas Yuli. Karena sangat tidak puas, dia berdiri menunjuknya dan berkata dengan kesal. Chen Mo benar-benar memalukan bagi kelas kita. Dia akan menurunkan nilai rata-rata seluruh kelas. Chen Mo yang ditunjuk wajahnya menjawab dengan marah. Kau terlalu banyak bicara, bisakah kau diam? Si Yuli tidak mau kalah terus memprovokasinya, apa katamu? Coba katakan lagi. Tenanglah. Berkata satu persatu, matanya dipenuhi amarah. Kau terlalu banyak bicara. Dia menangis sambil berlari mengadu pada wali kelas Li Ying. Bu guru, Chen Mo menindas saya. Guru memihak si Yuli lalu membentaknya. Chen Mo segera minta maaf kepada ketua kelas. Chen Mo tidak hanya tidak meminta maaf, malah merasa dirinya benar. Guru Wang, saya tidak merasa melakukan kesalahan. Tidak mengikuti ujian memang salah saya, tapi ada hal yang sulit diungkapkan. Jika saya diberi kesempatan lagi,
Saya tidak yakin saya akan mendapat nilai lebih buruk dari ketua kelas. Setelah mendengar itu, Lin Tao menertawakan Chen Mo dengan keras. Katanya nilainya akan lebih baik dari ketua kelas. Aku tidak salah dengarkan. Selain itu, guru juga tidak percaya pada kemampuan Chen Mo. Namun Li Ying tetap mengajukan saran lain. Chen Mo tentu saja tidak bisa karena dirimu sendiri. Membuatmu sendiri membuat semua orang ujian ulang. Jaga disiplin. Tapi saya sekarang punya lembar soal. Soal simulasi SMA Huanggang. Sekarang kau dan Xiuli kerjakan soal di depan seluruh kelas. Siapa yang kalah akan meminta maaf kepada pihak lain. Jangan bertengkar lagi, oke? Setelah mendengar usulan ini, seluruh siswa sangat terkejut berdiskusi ramai. SMA Huanggang. Soal simulasi SMA Huanggang. 10 kali lebih sulit daripada soal ujian nasional. Bagaimana Chen Mo bisa mengerjakannya? Saat ini ketika ada kesempatan. Untuk unjuk diri, Xiuli memasang wajah sombong. Berkata, Chen Mo, kau berani bertanding. Jika tidak berani, segera minta maaf padaku. Jangan sampai orang menertawakanmu. Dia menjawab tanpa rasa takut. Di dunia ini, tidak ada hal yang tidak berani kulakukan. Jadi Li Ying mengatur keduanya duduk di barisan depan. Lalu berkata kepada seluruh siswa. Baik, siswa lain mundur dan jaga ketertiban. Untuk mendapatkan hasil secepatnya. Waktu dibatasi 1 jam. Terakhir lihat siapa yang mendapat nilai lebih tinggi. Sekarang mulai. Setelah guru mengucapkan kalimat ini, keduanya segera mulai mengerjakan soal. Saat keduanya fokus mengerjakan soal, seluruh siswa mengamati. Wajah keduanya sambil berbisik-bisik. Bahkan Xiuli menggigit ujung pensilnya. Sepertinya soal ini benar-benar sulit. Tapi lihat Chen Mo. Kenapa dia begitu santai seolah soalnya sangat mudah. Nilainya jauh lebih buruk dari ketua kelas. Lin Tao menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya setelah melihat Chen Mo. Berpikir dalam hati dengan sangat tenang. Berlaga saja. Chen Mo si sampah itu pasti menulis sembarangan. Sementara Jiang Jiao tampak sedikit khawatir padanya. Tapi dia juga sedikit percaya pada pihak lain. Lalu bergumam pada diri sendiri, Chen Mo tidak akan menulis sembarangan. Dia sangat pintar. Su Qiuwe sangat gugup. Mengamati pihak lain dalam keheningan. Di antara mereka yang bertaruh kau akan kalah. Tentu saja termasuk Yuan Hao. Dia berpikir dalam hati dengan santai. Chen Mo pasti kalah dalam pertandingan ini. Setengah jam kemudian Chen Mo meletakkan pensilnya. Dia maju ke depan dan menyerahkan lembar soal kepada Li Ying. Bu guru, berapa hari libur musim dingin tahun ini? Guru menjawab dengan cepat. Mulai besok sampai tanggal 16 bulan depan. Mendengar itu Chen Mo berbalik pergi dan menjawab, aku tahu. Melihatnya pergi, Xiuli berpikir Chen Mo takut kalah dan kabur. Lalu dia marah. Berteriak, berhenti. Kau ingin kabur setelah mengerjakannya sembarangan. Maaf, aku sangat cepat. Chen Mo tidak marah, hanya berkata dengan lembut. Aku sudah selesai. Kalian bisa lihat. Li Ying mendengar perkataan Chen Mo hampir tidak percaya telinganya. Sudah selesai, dia menjawab dengan terkejut. Sudah selesai. Segera setelah itu, dia segera memeriksa tugas Chen Mo. Lalu Li Ying berteriak panik. Betul. 100 soal terjawab semua dengan benar. Tidak ada satupun yang salah. Bagaimana mungkin? Lin Tao pucat ketakutan, apa bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Kupikir aku bisa bangga setelah menyerahkan, baru saja ingin bilang aku sudah. Sudah kubilang Chen Mo yang terbaik. Xiuli buru-buru mengambil lembar ujian dari tangan Chen Mo. Guru wali kelas baru saja memeriksanya sendiri. Bingung berkata tidak mungkin. Dia melebarkan matanya. Memeriksa dengan cermat dari soal pertama. Setelah memastikan semua soal benar tanpa kesalahan, Xiuli dengan wajah penuh kekecewaan tanpa sadar duduk di kursi. Menundukkan kepalanya dengan sedih. Jika Chen Mo adalah sampah, maka aku bahkan lebih buruk dari sampah. Mendengar perkataannya, sudut bibir Chen Mo sedikit melengkung membentuk senyum bangga. Dia berkata dengan sinis. Kemampuanku, mana mungkin bisa dipahami oleh orang biasa sepertimu. Chen Mo berjalan di kampus. Tiba-tiba mendengar suara dan terkejut. Chen Mo, kami ingin membatalkan pertunangan. 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 Ada banyak gadis di depannya. Terus menari, terus berbicara. Membuat Chen Mo bingung. Kemudian dia bergumam dalam hati dengan wajah tidak senang. Jika bisa aku lebih baik berdiri di depan lebih dari 20 Grandmaster Transcendent daripada menghadapi sekelompok nenek-nenek gosip ini. Penuh rasa ingin tahu. Saat itu ada lagi yang memberi isyarat keras agar mereka berhenti. Begitu melihat orang itu, Chen Mo buru-buru bertanya, siapa kau? Orang yang datang adalah Yan Fei. Dia dengan sangat sombong menunjuk wajah Chen Mo. Kakek ayahku. Adalah sepupu cucu kakek ayahku. Kakak sepupuku yang membujuknya. Aku mewakili keluarga Yan. Dan kakak sepupuku yang membujuknya. Secara resmi membatalkan pertunangan denganmu. Dia tidak menyangka hal akan berubah drastis seperti ini. Lalu dia berkata dengan wajah panik, di kehidupan sebelumnya tidak seperti ini. Mungkinkah karena aku bereinkarnasi sejarah jadi berubah? Karena tidak tahu nama lawan bicaranya. Jadi dia bertanya lagi. Siapa kau? Kau yakin bisa mewakili keluarga Yan? Yan Fei dengan percaya diri mulai memperkenalkan diri.
Aku Yan Fei. Kau bisa memanggilku Tuan Fei saja. Aku sudah selesai bicara. Tuan muda ini ada urusan lain. Kau tidak perlu menahanku selama tinggal. Datang begitu saja. Pergi begitu saja. Membuat Chen Mo sesaat tidak bisa bereaksi. Selain itu, dia juga melemparkan uang ke arah gadis-gadis itu lalu memerintahkan mereka. Pergi-pergi. Setelah menerima uang, mereka dengan senang hati berkata pada Yan Fei yang pergi santai. Adik kecil, kalau nanti ada hal baik begini lagi, jangan lupa cari aku ya. Saat itu dia menghela napas bergumam pada diri sendiri. Keluarga yang ternyata punya tuan muda seperti ini. Chen Mo tiba-tiba menyadari sesuatu bergumam pada diri sendiri, jadi begitu. Keluarga yang ternyata punya rencana seperti ini. Setelah Chen Mo bersiap pergi, Kyu buru-buru berlari lagi berteriak tunggu. Begitu mendengar suaranya dia perlahan berbalik dan menjawab. Murid An, ada apa? Kyu melihat sikap Chen Mo. Tiba-tiba berubah lalu dengan sedih. Berkata dalam hati. Dulu Chen Mo tidak bersikap seperti ini padaku. Kenapa tiba-tiba dingin begitu? Namun, dia tetap perlahan mendekatinya lalu berbisik. Mama menyuruhku bertanya kemana saja kamu beberapa hari ini. Kenapa tidak pulang? Dia sangat mengkhawatirkanmu. Chen Mo segera berbalik. Lalu meliriknya dan berkata dengan dingin. Aku sudah menyewa rumah sendiri di luar. Nanti tidak akan mengganggu keluargamu lagi, dadah. Selesai bicara lalu pergi. Melihat sikapnya seperti itu, Kyu berteriak marah. Apa maksudmu melakukan ini? Chen Mo sama sekali tidak peduli. Begitu saja meninggalkannya sendirian di sana. Tindakan ini tanpa sengaja melukai orang lain. Kyu berkata dengan kecewa Chen Mo. Kenapa kamu banyak berubah? Di dekat situ Yuan Hao diam-diam mengawasinya. Saat dia tahu Kyu menyukai Chen Mo, iri hati tumbuh di hatinya. Dia bergumam, Chen Mo, kamu sudah mengancamku, jadi jangan salahkan aku. Yan Fei kembali ke rumah dan berdiskusi dengan keluarga Yan tentang pembatalan pertunangan. Setelah mendengar kata-kata ini, kakek bertanya dengan bingung, Feier, aku sungguh tidak mengerti. Apa sebenarnya maksudmu melakukan ini? Namun dia tidak menganggap masalah ini penting. Jadi dia santai minum teh sambil menjawab dengan sombong. Aku tidak tahu apa yang keluarga Yan suka dari Chen Mo. Mereka sama sekali tidak ingin membatalkan pertunangan. Drama pembatalan pertunangan ini adalah agar keluarga Li melihatnya dan Chen Mo akan mengerti maksud keluarga Yan. Perubahan adegan Chen Mo juga mengerti maksud keluarga Yan. Keluarga Yan hanya melihat identitasku sebagai seniman bela diri dan kekuatan ranah dalamku. Tapi tidak ingin melawan keluarga Li. Keluarga Li bukan orang bodoh. Apa yang akan mereka lakukan? Di tempat lain. Di dalam rumah besar keluarga Li. Setelah mengetahui apa yang Yan Fei lakukan, Li Wen lalu mencari Dong Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, ayah, ini persis pergerakan keluarga Yan. Kakek tidak menjawab melainkan merenung. Seandainya dulu aku bisa lebih berbelas kasih, maka keluarga Li akan punya satu lagi talenta luar biasa seperti Li Ze. Keluarga Li bisa menjadi pemimpin 6 super keluarga besar. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Chen Mo sudah menjadi lawan dengan potensi besar. Sikap keluarga yang juga membuktikan hal ini. Dong yang setelah berpikir keras, lalu menoleh ke putranya dan berkata, masalah keluarga yang tunda dulu. Bagaimanapun juga secara permukaan, keluarga yang masih di pihak kita. Tapi sama sekali tidak boleh membiarkan Chen Mo punya waktu untuk berkembang. Wibawa keluarga Li tidak mengizinkan siapapun untuk memengaruhi. Dong yang memerintahkan sesuatu. Serang dulu grup Mei Hua dan keluarga Chen dari Yuyang. Selagi saya keluarga Chen belum matang, putuskan semua bantuannya. Li Wen cepat mengerti menjawab, baik, aku akan segera melakukannya. Perubahan adegan di rumah Chen Mo sedang bermeditasi di kamarnya. Segera setelah itu Su Fang meneleponnya. Melihat telepon dari ibunya, Chen Mo cepat mengangkatnya. Halo Bu, ada apa? Begitu mendengar suara putranya, kalimat pertamanya adalah memarahi. Masalah kamu pindah keluar. Dasar bocah nakal. Xiao Mei bilang kamu menyewa rumah sendiri di luar. Kapan sewanya? Dari mana kamu dapat uang? Kamu mau apa? Chen Mo buru-buru menjelaskan, Bu, urusan anak. Mana ada yang ibu tidak tahu? Apa yang perlu dikhawatirkan? Namun, Su Fang tidak setuju dengan ini dan memerintahkan putranya. Kamu segera pindah kembali, kamu tinggal sendirian di luar. Ibu tidak tenang. Lalu dia mencari alasan, Bu, aku sedang belajar kungfu dengan seorang kakek misterius. Kalau tinggal di keluargaan itu sangat tidak nyaman. Selain itu Chen Mo dalam hati berpikir, maaf, kakek misterius itu tidak ada. Akhirnya, meskipun tidak tenang dia tetap menuruti keinginan putranya. Baiklah, tapi kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri ya. Dia dengan senang hati berkata pada ibunya, tenang saja, aku janji. Su Fang sangat pengertian, jadi dia berkata pada putranya, lalu kamu harus pergi ke keluargaan untuk memberitahu. Bibi Mei mengira ada kelalaian darinya. Jadi dia sangat khawatir. Dia mendengar kata-kata itu dan bergumam dalam hati lagi. Mulut Bibi Mei sungguh menyebalkan. Tapi Paman An selalu baik padaku. Aku juga harus membalas budinya lagi pula agar ibu tenang. Jadi Chen Mo menyetujui, Bu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini di pinggir kota Sisaitang
Area Villa Danau Yangui. Dia menekan bel pintu keluargaan sesuai perkataan ibunya. Tak lama kemudian Kyu datang membuka pintu. Begitu melihat Chen Mo, Kyu berkata terkejut kamu datang. Dia menjawab pelan, halo Bibi memintaku datang makan. Mendengar itu, Bibi dengan senang hati mempersilakan Chen Mo masuk silakan masuk. Bibi Mei mendengar dia datang dan menyambut dengan gembira Xiao Mo. Sudah datang ya Yuyu. Yuyu kamu ngobrol dengan Xiao Mo saja. Sebentar lagi makanannya siap. Kyu kebingungan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya diam-diam melihat Chen Mo. Sambil mengamatinya dia juga membandingkan dalam hati. Meskipun dia terlihat banyak berubah. Tapi dia tidak berpendidikan. Masih jauh di bawah Yuan Hao setelah beberapa saat paman. An melihat Chen Mo tampak sangat bersemangat. Xiao Mo datang ya. Dia memiliki kesan yang sangat baik pada paman An. Jadi begitu melihatnya. Chen Mo berdiri dan membungkuk sopan aku. Paman An. Saat melihat sikapnya pada Bibi Mei sangat berbeda. Ketika dia memperlakukan paman An. Kyu merasa bingung. Bergumam dalam hati. Kenapa aku selalu merasa sikap Chen Mo pada ayah? Dan sikapnya padaku dan ibu sangat berbeda. Paman An menyapa ayah Chen Mo. Bagaimana kabar ayahmu belakangan ini? Dia menjawab dengan sopan terima kasih atas perhatian paman An. Ayahku juga sangat ingin datang menemuimu untuk bernostalgia. Tapi pekerjaannya terlalu sibuk jadi tidak ada waktu. Setelah itu paman An memuji ayah Chen Mo. Ayahmu terlalu rajin. Jika dia menerima bantuan keluarga. Sudah lama menjadi orang nomor satu di kantor. Dia tidak berkata apa-apa lagi hanya menjawab dengan patuh ya. Setelah beberapa saat banyak hidangan lezat diletakkan di meja. Saat itu Bibi Mei bertanya pada Chen Mo. Xiao Mo kenapa kamu menyewa rumah sendiri di luar? Paman An karena tidak tahu hal ini. Jadi dia bertanya padanya dengan terkejut. Xiao Mo pindah. Pindah ya. Bibi Mei berbalik tidak sabar dan menyalahkan. Suaminya sendiri kamu sibuk di luar dari pagi sampai malam. Sama sekali tidak peduli urusan rumah. Jadi dia hanya bisa membalas dengan senyum pahit dan canggung. Chen Mo buru-buru membantunya. Bibi masalah ini sudah kuputuskan. Jangan kita bahas lagi. Dia kebingungan dan tidak bisa berkata-kata kalau begitu. Kyu mengira sikap Chen Mo. Berbicara dengan ibunya sendiri tidak benar. Jadi dia bersuara mengingatkan. Chen Mo perhatikan sikapmu. Bibi Mei melihat dia dan dia sepertinya tidak terlalu menyukai satu sama lain. Jadi dia berbicara pada diri sendiri dengan tidak senang. Kalau terus begini tidak bisa. Harus cari cara agar Xiao Mo dan Yuyu hubungannya lebih akur. Setelah itu bel pintu di luar berbunyi lagi. Kyu berdiri berkata dengan gembira pada ayah dan ibunya. Seharusnya Yaner datang memanggilku. Kami sudah janjian bersama. Pergi ke pesta ulang tahun teman sekelas. Selesai bicara dia buru-buru keluar membuka pintu. Kyu sangat gembira kian-kian Yaner. Keduanya masing-masing menjawabnya halo Yuyu. Di sisi lain ketika keduanya muncul di sini secara bersamaan. Kyu sedikit bingung. Bertanya pada mereka. Bukankah sudah sepakat bertemu di kafe? Kenapa tiba-tiba datang ke sini mencariku? Yang lain tahu tidak. Dia buru-buru menjelaskan. Mereka semua menunggu di mobil. Rencananya berubah kita pergi berkemah di alam liar dulu. Lalu pergi bernyanyi di KTV. Kyu berbalik menjawab begitu ya. Kalau begitu kalian tunggu aku sebentar. Aku mau ambil jaket. Kian-kian masih mendesaknya, oke cepatlah. Kyu sambil memakai jaket sambil berkata pada Bibi Mei. Emma aku main sama teman malam ini tidak makan di rumah. Dia segera berdiri dan bertanya pada putrinya. Tunggu biarkan Xiao Mo ikut bersamamu. Ibu tidak tenang jika putriku pergi sendiri. Paman An segera menoleh ke Chen Mo dan memohon. Xiao Mo antarkan Yue ya. Bibi Mei juga dengan senang hati menimpali. Benar Xiao Mo. Anggap saja kamu membantu Bibi. Menemani Yue bermain sebentar. Meski enggan dan tidak ikhlas. Tapi Chen Mo hanya bisa setuju dengan terpaksa. Oke aku akan ikut dengannya. Mendengar itu dia mendesak lagi kalau begitu ayo pergi. Begitulah Chen Mo pergi bersama ke Yue. Namun kian-kian dengan tidak senang menoleh dan bertanya padanya. Dia siapa? Yue dengan cepat menjawab. Anak teman ayahku dia datang untuk belajar di sini. Saat ini. Meski tidak mengatakan apa-apa Chen Mo masih tahu kedua orang ini. Kian-kian adalah gadis kaya selalu meremehkan orang lain. Pacar Zhang Xian. Kapten tim basket sekolah di kehidupan sebelumnya. Sering mempersulitku. Yaner meskipun terlihat dingin. Tapi hatinya baik dan sederhana. Setelah lulus. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Jika Yue melepaskanku aku malah lebih santai. Setelah bertemu dengan yang lain Zhang Xian sangat terkejut melihat Chen Mo. Lalu dia mengejek oh bukankah ini? Bukankah ini Chen Mo? Si pecundang terkenal yang putus sekolah itu. Mendengar kata-kata itu. Dia merasa tidak nyaman dalam hatinya berpikir. Ini urusan kelas 6 kita. Bagaimana kelas 2 bisa tahu secepat ini? Kecuali jika ada yang sengaja ingin mempermalukanku. Yue malah diam tidak membela dirinya. Tidak hanya itu Zhang Xian juga memaki Chen Mo. Kamu juga ingin mengejar bunga sekolah. Tidak berkaca dan lihat apakah kamu pantas atau tidak. Kian-kian juga berjalan cepat mendekat. Menggandeng tangan Yue. Lalu menimpali pacarnya. Benar.
Yue Wei adalah kekasih Yuan Hao. Dia adalah putra wakil gubernur. Kamu ini siapa berani mengganggu Yue Wei? Akhirnya tidak tahan lagi. Chen Mo bersuara membantah. Di depanku. Kalian itu siapa? Berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Apa kalian merasa pantas? Saat itu matanya penuh kemarahan.